Pasal yang disampaikan. Jadi di sini di posisi Pak Gubernur supaya BPBD mewakili Pak Gubernur untuk menerima paparan. Saya persilakan Pak Yuniver. Ya, ini terima kasih Pak Pimpinan. Selamat pagi yang saya hormati Pak Joni, Bapak Ibu sekalian, Pak Yadi dan bersama tim BPBD. Baik Pak, sebelum saya mulai, bahwa ini adalah merupakan satu pemikiran selama saya bekerja di PDPAL dan air bersih. Kenapa ini muncul? Saya lihat negara Cina itu begitu negara besar, untuk membangun sesuatu itu dia selalu apa yang ada di depannya, dan mereka tidak boleh salah konsep karena jumlah penduduknya banyak. Jakarta ini yang saya lihat menjadi satu ibu kota yang besar, yang padat penduduk, yang mempunyai lahan terbatas. Sementara infrastruktur dasar, khususnya limbah domestik, sampai saat ini rasanya masih minim sekali pengelolaan. Terima kasih Pak, kami akan mulai. Saya ambil judul membangun Jakarta dari sumber daya berkelanjutan. Kalau saya katakan sumber daya berkelanjutan berarti selalu tersedia. Ini yang paling perlu pertama sekali kita pikirkan. Jakarta sebagai ibu kota tidak memiliki apa-apa. Artinya sumber daya alam air juga terbatas, sumber energi juga terbatas. Tetapi ada yang bisa kita manfaatkan yang saya sebut sumber daya berkelanjutan. Artinya ini selalu tersedia. Ini yang perlu dibangun. Baik, berikut. Konsep dasar pembangunan berkelanjutan ini untuk Jakarta menuju bersih dan maju. Kenapa Pak? Air itu udah jelas kebutuhan vital, semua orang tahu. Tiada kehidupan tanpa air, semua orang tahu. Oke, ya lanjut Pak. Ya, jadi semua orang tahu air itu adalah kebutuhan vital. Tapi implementasinya mungkin masih dalam pertanyaan. Dan tidak ada satu unsur pun yang diciptakan tidak berguna, termasuk limbah. Itu udah pasti Pak. Kalau tidak berguna, maka kita sudah akan terdegradasi. Sepanjang ada kehidupan, sepanjang itu pula limbah dihasilkan. Jadi, sepanjang kita hidup, maka kita akan terus memproduksi limbah. Kira-kira ini awalnya Pak. Karena kami bekerja di limbah, saya pernah bekerja di air, saya berpikir, orang semua tahu, tidak ada semua. Hal ini hal-hal yang sederhana yang ada di depan kita. Berikut. Latar belakang konsepnya begini Pak. Air bersih di Jakarta itu sebenarnya krisis. Kita baru melayani air perpipaan itu 60%. Kenapa saya katakan krisis? Kita hanya mampu terima dari waduk Jatiluhur. Berarti kalau dia Jatiluhur ini digunakan untuk kepentingan lain, maka stop air di Jakarta. Pakai air tanah kita menjadi penurunan muka tanah. Sudah ada 2 kali contoh, tanggul di Bekasi jebol, Jakarta tidak dapat air. Selama saya di Aetra 2 kali tanggul jebol, Jakarta tidak dapat air. Inilah yang membuat air sebenarnya krisis. Sadar atau tidak sadar kita, air di Jakarta itu krisis. Kedua, air yang kita gunakan, tadi udah saya bilang sepanjang ada kehidupan akan limbah. Limbah ini ngotorin juga air permukaan dan air tanah, termasuk sungai sampai ke laut. Di laut ini sudah masalah besar sekarang Pak. Kita sudah pernah membahas ini dengan kemaritiman. Sampah. Sampai hari ini sampah 7.147 ton masih dalam pembahasan. Kita masih minim pengelolaan. Listrik, tanpa listrik Pak, mungkin Jakarta tidak bisa jalan pembangunan. Kebutuhan listrik Jakarta itu 4.200 megawatt dan ini terus meningkat. Sepanjang pembangunan ini kita baca. Kebutuhan 4.200 yang sekarang yang ada. Yang tersedia. Oh, ini yang ada sekarang dan ini terus meningkat. Jika nanti pelabuhan ini akan dibangun dan yang lain-lain industri akan dipacu, ini akan dibutuhkan. Sementara sumber daya alam Jakarta tidak memiliki. Yang dimiliki Jakarta mana? Kalau ambil batu bara terlalu repot. Kualitas lingkungan kota Jakarta sangat buruk. Semua orang sudah tahu. Saya tidak perlu sebutkan data di sini. Lahannya padat dan sangat terbatas. Kalau kita lahan padat dan sangat terbatas, otomatis kita harus pikirkan konsepnya apa ke depan.
Jangan sempat sekali lakukan konsep parsial-parsial, ujungnya nanti ke depan ya banyak lagi pembahasan. Ini salah satu. Jadi tidak merubah apa yang ada ke depan. Mungkin ini nanti akan bentuknya akan mensinergikan dengan kegiatan-kegiatan berikut. Pencemaran limbah domestik sungai ini semua sudah tahu, bahkan sampai ke laut. Ini saya sudah beberapa kali diundang ke Maritiman. Ini bagaimana Jakarta? Termasuk nanti kalau membangun NCICD. Kalau masih juga dari perkotaan mencemari laut, ya bagaimana program nasional NCICD? Saya rasa mungkin sulit. NCICD itu yang ini Bappenas ya kalau nggak salah. Iya, pokoknya dari nasional lah Pak, pusat sama Menteri Perekonomian Pak, Menteri Koordinator Perekonomian di bawahnya. Jadi inilah pencemaran yang sudah sangat parah. Siapa yang peduli ini? 70 tahun Indonesia merdeka, kalau kita peduli ini enggak termasuk sungai ini. Laut pun tidak. Udah masalah internasional Pak. Masalah laut dan kemaritiman Indonesia sudah masalah internasional. Karena sekali sebulan saya rapat ikut di sana. Ini udah masalah internasional. Kita punya modal Pak. Apa? Kita bersyukur sudah ada master plan induk untuk air limbah. Ini yang saya syukuri. Kenapa? Kalau kota yang sebesar ini dibagi 15, artinya apa? Akan lebih mudah mengelola tempat-tempat itu. Daripada satu kita taruh katakan di sini untuk semua. Bayangin transportasi ke sini ke sana itu bagaimana tingginya. Ini modal. Bagi saya ini modal. Ini 15 zona yang sekarang lagi dibuat ide-idenya kemarin. Ada 6 ini yang hitam ini semua. Oh yang baru 6 ini yang ya ini 6 hitam ini. 1 6 ini bukan kita. 0 sudah tersedia. Yang ini yang kita dibuat DED. Oh yang hitam-hitam itu ya? Ya yang hitam, yang abu-abu. Yang abu-abu. Abu-abu. Termasuk yang 8 yang di 8 di Marunda. Marunda. Ya Pak. Jadi kita bersyukur Pak, ini ada 15 zona. Kalau kita bilang Jakarta tadi macet, kalau memindahkan satu A ke titik A kan akan sulit kalau dia hanya di satu tempat. Tapi dengan dia ada 15 tempat, inilah modal Jakarta. Jadi kita jangan sempat salah ke depan. Apa yang harus? Di situ kita buat pengelolaan air limbah di sini. Kenapa kita tidak buat yang lain? Ini awalnya. Jadi tadi saya katakan Jakarta itu bisa kita bangun, bisa akan menghasilkan duit. Dia tadi lingkungannya kotor dari air limbah dan sampah. Sekali dia kita kelola, maka lingkungannya akan bersih. Dia akan menghasilkan efek samping yang besar. Pertama, air bersih yang selalu tersedia, energi listrik yang selalu tersedia. Masalah teknologi itu urusan berikut. Tapi konsepnya dulu Pak dipahami. Berikut. Coba kita lihat modal itu apa Pak. Begitu besarnya potensi, coba buka di zona 1. Zona 1 itu Pak, kita punya air limbah 190.000 mega kubik. Kalau ini dikelola jadi air bersih, maka Jakarta akan selalu memiliki air bersih. Yang tadinya krisis akan tersedia. Sampah dia memiliki hampir 1 ton per hari. Sampah ini kalau dikelola maka lingkungan ini akan bersih. Kita punya duit yang banyak, kalau lingkungannya tidak bersih, biar Bapak kelola air limbah, kalau lingkungannya nggak bersih, tetap habis duit kita Pak. Tapi sekali kita kerjakan sampah, kita kerjakan limbah, kita kerjakan lingkungan bersih, air dapat, listrik dapat. Saya sudah coba-coba hitung kalau ini dibangun listrik ini Pak, untuk membangun zona ini cukup duit semua. Hasil kajian workshop juga kemarin yang ada di Pak Budi Darmawan ikut, yang ada di bawah Pak Azhar, itu kajiannya oleh pakar ITB. 8 tahun kembali modal. Saya udah hitung-hitung, tapi saya di sini tidak mau membahas. Saya tidak membahas teknologi Pak di sini. Saya di sini hanya mau coba menggiring kita, jangan sempat salah konsep untuk Jakarta. Ini modal Pak, luar biasa ini air. Kalau kita tidak kelola terbuang begitu saja. Dan ini terus meningkat. Coba buka zona 6 lagi. Ini zona-zona yang akan mau dibangun loh Pak. Zona 6 coba lihat. Ini Pak, coba. Jumlah penduduk 1.200.000. Limbahnya 200, air limbah 223 meter kubik Pak. Ini tidak dikelola mau kemana? Ini limbah domestik itu. Limbah, ya, ini sampah Pak.
Sampah waste, kata orang Jawa, kalau dianggap waste ya waste. Tapi kalau limbah itu kita anggap sesuatu sumber daya, maka kalau dikelola dia akan berguna untuk pembangunan. Ini yang perlu dulu Pak. Nanti ini coba kita bawa. Airnya dapat, lingkungannya bersih, dari sampah dapat energi. Apalagi Jakarta itu lingkungannya buruk, sampah tidak terkendali, airnya kurang, air limbah tidak kurang. Sekali konsep kita kelola, ini 4 selesai. Persoalan investor urusan kedua lah. Tapi saya mau menggiring konsep. Inilah modal Pak. Jadi coba ini kita bagaimana caranya membawa, tidak merubah apa rencana DKI yang ada. Enggak. Kita supaya jangan sampai salah kaprah. Tidak. Mumpung PDAM akan digabung ke PDPAL, ini akan sudah sangat bermanfaat ini semua. Kalau persoalan sampah dia tinggal taruh, nanti kita tidak perlu bergabung dengan dinas kebersihan. Itu dinas. Hanya tinggal lu olah, cari teknologi yang bisa ngolah ini. Hanya itu prinsipnya. Inilah modal. Coba buka lagi yang berikut. Ini zona 7 Pak. Nah, zona 5, zona 8, 9, buka. Nih. Ini coba lihat Pak, zona 10. Ini air 253.000 kubik. Sayang banget kalau kita sudah 70 tahun merdeka, Jakarta sebagai ibu kota tidak bisa menunjukkan contoh kepada daerah lain. Ini sangat disayangkan sekali Pak. Saya berangkat dari sinilah memikir apa yang harus saya berikan. Ini nanti tolong disampaikan kepada Bapak Gubernur Pak. Kalau persoalan mendana ini di situ Pemprov setuju, mungkin pendanaan kita akan pikirkan bersama. Saya optimis sekali masalah ini. Ini bagi saya ini adalah modal Pak. Sesuatu barang itu ada di depan kita, kita nggak mampu, nggak kelola, ya, nggak digunakan ya. Nggak digunakan, sayang sekali Pak. Alam, jujur aja. Jadi waktu terjadi workshop di depan Pak Oswar itu, Adia Budi Darmawan, itu udah pakar yang bicara, bukan saya lagi. Ini luar biasa Pak. Di luar negeri itu lingkungan udah bersih, udah jadi airnya udah dapat, limbahnya udah waste to energy. Bicara di mana kita? Shanghai, Beijing, Korea, nggak usah cerita. Singapura bukan begitu dulu konsepnya. Walaupun dia hanya dibakar sampahnya. Jangan dibilang, oh kenapa negara lain tidak buat energi? Ya keliru saja. Oke, berikut. Jadi itu Pak, inilah modal kita, bahwa di setiap zona itu punya modal, punya kapasitas, punya sumber daya yang sangat-sangat potensi untuk kita kembangkan. Nah, ini Pak, ini konsepnya. Ini coba kita lihat konsepnya Pak. Sepanjang ada kehidupan pembangunan, Bapak pasti hasilnya limbah. Tidak ada itu, apapun katanya. Bapak mau membangun industri pertumbuhan hasil apa segala macam, pasti limbah. Tapi untuk kehidupan ini pasti Bapak butuhkan air. Tidak ada. Mana energi yang di dunia ini nggak butuhkan air? Bapak produksi mobil pasti butuh air. Bapak buka pabrik pasti butuh air. Apalagi untuk kehidupan Bapak. Ini konsepnya Pak. Ini konsep yang saya buat. Untuk mendukung ini Bapak pasti butuh sumber daya alam listrik. Emang Jakarta punya batu bara Pak? Enggak. Bapak listrik Bapak dari sini dapat dari Peton 1, Peton 2. Terlalu besar kita membangun jaringan dari sana, termasuk Jatiluhur. Ini yang nggak disadari. Dulu kita tidak terpikir. Ini dia. Kalau dia jadi air api pembangunan ini, pertanyaannya kenapa ini tidak kita kembalikan ke sini lagi? Urusannya aja begitu. Kalau kita kembalikan aja dia lagi. Kalau ini dikelola, ini lingkungannya tidak terkelola nih Pak. Kotor, bau, jelek. Ini limbah. Kalau kita kelola lingkungan ini nanti akan rapi. Duit Bapak itu akan kembali. Kembalinya dari mana? Penjualan ini, penjualan ini.
Ini dia Pak. Ini butuh teknologi yang kita carilah. Teknologi itu banyak lah. Ya. Nah, siapa yang mengelola? Kan kita sudah membuat penggabungan sekarang perusahaan daerah air bersih dan air limbah Jakarta. Sudah ada. Tinggal mensinergikan tugas saja, teknologinya, cari investasi, cari pengelolaannya. Sampah tinggal koordinasi sama dinas kebersihan. Tidak perlu dia namanya PD, nggak perlu. Tapi optimalkanlah penggabungan Pamjaya dan Paljaya ini ke depan. Oh, kita hanya membangun air limbah saja. Terus sampahnya kemana? Tempat sampahnya di mana? Tempat sampah kita hanya satu, Bantar Gebang. Bagaimana menggiring dari Pulau Kosambi ke sana? Persoalan. Ini yang mau saya katakan. Inilah konsepnya. Konsep pengelolaan limbah itu terpadu. Maka saya sebut dia terpadu. Alam itu awalnya itu bersih, Pak. Tapi kita punya aktivitas kehidupan. Kita kotorin ya, hasilnya limbah. Terus kita tidak peduli sama limbah. Duit habis, Pak. Pemerintah selalu menghabisi orang sakit lah, membersihkan lingkungan lah. 70 tahun Indonesia merdeka. Jakarta ibu kota belum bisa kasih contoh ke daerah. Ini kita kembalikan. Limbah dikelola jadi listrik, Pak, kembali. Dapat pendapatan. Jadi air lagi dia. Ini akan jalan terus. Duit dapat terus. Siapa pengelolanya ini? Ini mestinya bisa menjadi siklus ya. Memang ini siklus. Cuman masalahnya kalau selama ini hanya jadi limbah udah selesai. Ya itu apa kenapa tuh masalahnya? Belum terpikir, Pak. Bukan persoalan pintar dan tidak pintar. Maaf, Pak. Ini bukan persoalan pintar tidak pintar. Belum terpikir. Ini belum terpikir, Pak. Ini hanya siklus, Pak. Tuhan membuat juga pasti begitu. Bapak kuras batu bara, ekosistem rusak. Coba lihat sekarang badai metan, Matius. Rusak di mana-mana. Itu jangan dipikir kalau Indonesia rusak orang sana enggak terpengaruh. Terpengaruh. Dampaknya ini ada lagi yang lebih besar, Pak. Kalau Indonesia udah kasih contoh, akan berkurang sumber daya pengurasan batu bara dan eksplorasi sumber daya alam. Ini akan berkurang kalau ini jalan nanti. Jakarta harus contoh. Inilah nanti yang mau kita bawa ke Bapak Gubernur. Saya mau memaparkan ini bagaimana lebih detail lagi bisa, Pak. Bagi kita nggak ada urusan. Kita ingin menunjukkan hal yang terbaik bagi Bumi Pertiwi. Saya waktu pergi ke Organika, saya bilang sama pencipta Organika tuh, kenapa lu tanggung banget rantai makanannya kau buat? Kenapa masih ada sisa? Maksudmu apa? Habisin itu kan ada pemakannya. Apa kata penciptanya itu? Wah benar kau bilang, tambah satu partikel. Dari situlah saya berangkat. Dia buat punca reaktor hanya pemakan rantai makanan mikroba yang ada. Saya pikir hidup itu ternyata begitu. Muncullah ide saya. Tuhan itu, Pak, tak mungkin diciptakan kita kalau kotoran kita juga nggak berguna. Nggak mungkin, Pak. Ilmu eksak itu energi itu tidak pernah habis. Bapak makan, Bapak buang ada di situ. Ini kalau udah dalam. Jadi ini, Pak, ini siklus. Inilah siklus. Aktivitas kehidupan kita tuh ada di sini. Pembangunan apapun pasti limbah hasilnya. Nggak ada. Mau Bapak buat apa pasti limbah hasilnya. Sayang ini kalau tidak dimanfaatkan. Kalau dia tidak dikelola bencana, Pak. Kalau dia dimanfaatkan maka berguna. Rumusnya hanya itu aja. Limbah ini tidak dikelola bencana. Bapak manfaatkan dia berguna. Hanya itu rumusnya. Sederhana. Kalau teknologinya kayak itu ya yang kemarin beberapa waktu lalu kita paparin itu ya. Ada beberapa kan? Banyak lah, Pak, teknologi. Ini dunia makin jalan terus orang belajar. Udah ada teknologi yang disposisi Pak Gubernur turun. Dia siap berinvestasi ke Dinas Tata Air udah turun. Mereka siap berinvestasi. Saya dapat kopi. Juga belum dibahas. Dia siap berinvestasi. Ya kita coba. Serius nggak dia? Oh yang dulu itu yang dari TJN. TJN. Iya, dia udah kasih draft FS tahap pertama ke Pak Gubernur. Dia kirim surat. Pak Gubernur kasih disposisi ke DTA sama kita. Maksud saya itu kita coba. Benar nggak ini orang biaya dia?
FS biaya dia. Benar nggak itu orang kita coba? Siapa tahu dia kurang ajar kan? Kita nggak tahu juga. Tapi kan kita coba, nggak ada ruginya kita. Iya, ke DTA sama PDPAL. Ini ada saya di apa? Kalau bisa Pak Arya. Yang TCN itu dulu ya? Iya, TCN. Pernah paparan di kita kan? Iya, ke Bapak lah ada 2-3 kali datang udah. Ke depan Bapak 2 kali Itu datang. pakai menggunakan apa, panas sekian 100 volt 100 derajat Celcius. Sudah dibahas di workshop Pak sama Pak. PT-nya udah oke. Wah, itu sudah pakar Pak yang bicara di depan Pak Oswar, bukan saya yang bicara. Tapi kita nggak bicara ini dulu Pak, konsep ini dulu. Saya mau menggiring kita ini dulu supaya DKI ini, supaya Pak Gubernur itu tidak mikirnya panjang. Saya nanti itu Pak. Kalau sempat salah konsep, saya hanya dengar dari Menteri Cina itu ke Menteri Perindustrian. Apa katanya? Kami kalau sempat salah kasih keputusan 1,5 miliar orang. Saya membuat terbalik, waktu itu saya baca. Mari ini. Kalau Indonesia sering salah pun tidak apa-apa. Ini Jakarta ibu kota menjadi teras bagi negara asing, menjadi panutan bagi daerah di Indonesia. Kita harus buka contoh. Ini kan nggak ada dampak kita kelola ini. Apa dampaknya? Menurut saya nggak ada dampak. Apa dampaknya kita kelola ini dengan baik? Kita tidak kelola, justru dia bencana. Ini dia lingkungan tidak terkelola. Penyakit muncullah, biaya merecovery lingkungan dari pemerintah tinggi. Jadi ini Pak, berikut. Target dan kesimpulan Pak, menentukan konsep pengolahan limbah domestik. Ini konsepnya coba, kita harus pikirkan. Bukan mensinergikan aturan dan peraturan terkait. Perlu dicoba untuk 1 zona. Perlu dicoba Pak. Konsep ini jelas dan mudah dipahami. Tidak ada di sini intrik. Tidak ada di sini hal yang tersembunyi. Memanfaatkan limbah domestik jadi sumber daya, harus jadi sumber daya. Karena itu tadi energi ada di sana. Akan menghasilkan benefit dan profit. Manfaat ekonomi dan akan mengadakan keuntungan. Apa? Listrik tetap butuh Jakarta kok. Air juga butuh. Kenapa? Akan profitnya ada. Benefitnya apa? Lingkungan tadi bersih Pak. Terus limbah domestik menjadi masalah jika tidak dikelola dan akan bermanfaat jika dikelola. Tadi yang aturan-peraturan pendukung. Coba, ini aturan pendukung sudah ada Pak. Peraturan Presiden nomor 18 2015 tentang PLTSA, pembangun listrik tenaga sampah. Sudah ada Pak. Untuk contoh 7 kota, Jakarta salah satu. Kepmen LH nomor 514. Ada lagi Kepmen 44 nomor 215 tentang pembelian tenaga listrik pembangkit berbasis sampah kota. Sudah ada semuanya Pak. Pertanyaannya, Jakarta sebagai ibu kota bagaimana? Mumpung di sini kepala presiden. Dan skala nasional, maaf Pak, proposal ini saya kirim skala nasional, induk dari untuk PD. Aturannya di tingkat nasional. Ada Pak. Jadi saya udah kirim proposal ini untuk secara nasional. Kenapa? Untuk melahirkan perusahaan daerah-daerah di daerah. Itu nanti konsepnya. Dan sudah turun disposisi Pak Seknek ke Menteri Lingkungan Hidup. Nanti akan dibahas juga seperti ini. Saya sudah dipanggil, akan ada pembahasan. Jadi saya pingin Pak Jakarta ini kalau bisa Pak Riyadi ini ada. Mohon. Ini hanya siklus Pak yang Bapak bilang tadi. Tidak ada yang sulit di sini Pak. Persoalan duit Bapak tidak kelola juga akan keluar uang memperbaiki lingkungan. Berapa duit keluar untuk sampah? Berapa duit keluar untuk air limbah ini sekarang? Saya udah hitung-hitung ini. Jadi aja kita bangun, tidak usah semua zona pembangkit listrik dari berbasis air limbah dan sampah. 5 zona aja 250 atau 200 megawatt. Kita beli itu listriknya di bawah harga Kepmen ini Pak. Itu yang 60 triliun itu tercover membangun pipa air limbah. Bapak bisa kalikan 250 megawatt kali 1.200. Kalau ikut aturan tadi dia 2.400. Saya nyambil setengah aja harga listriknya, 1.200 perak. Kembali membangun sistem berpipa.
Karena di Kekmen ini di bawah 50 megawatt harganya 18,75 sen. Itu setara dengan 2.400 perak per kilowatt hour. Saya hanya membuat angkanya itu di 1.200. Tapi saya bukan mengarahkan teknologi itu dulu. Saya mau konsepnya, kelolalah limbah ini. Jadikanlah limbah ini sumber daya. Jadikanlah limbah ini untuk pembangunan DKI Jakarta. Kenapa? Bapak kelola lingkungan udah bersih, udah pasti. Bapak kelola air bersihnya dapat. Bapak kelola sungainya jadi bersih. Habitat air pun hidup. Kalau dari sisi teknologi ini yang kayak TCE misalkan atau kemarin ada lagi apa ya? Teknologi adalah Pak. Kalau teknologi adalah, kita jangan nanti kalau bahas teknologi itu terlalu bias nanti proposal saya ini. Tapi kalau teknologi adalah. Kalau yang udah dibahas di PPT, kalau nggak salah namanya Plasma. Plasma. Iya. Jadi teknologi plasma ya. ya, itu Pak Budi ya. Tapi teknologi plasma menghasilkan listrik juga. Oh, listrik Pak. Listrik dan Itu air. kajian ekonominya udah ada Pak di situ. 8 tahun katanya, 8 tahun 10 tahun pula. Kalau saya ngitung nggak nyangka. Swasta juga katanya sudah ada yang mengerjakan juga yang model teknologi plasma ya. Sudah Pak. Swasta. Sudah. Di Nanti industri-industri gitu katanya. kita bisa ya kalau itu saya tidak tahu di Indonesia, tetapi yang Di jelas Indonesia ada. negara maju ini dulu kan belum memikirkan tentang hal ini. Sekarang ini kalau nggak salah yang pakai plasma di seluruh dunia itu ada 10 negara. Bukan aqua power saja, bukan, ada 3-4 sekarang teknologinya. Bukan itu saja ternyata setelah saya selesai. Nah kira-kira seperti itu Pak. Jadi Financial analisisnya udah ada. Jadi Pak Riyadi, Tanya jawab. demikian yang bisa saya sampaikan. Artinya apa yang saya sampaikan ini berangkat dari pengalaman saya selama saya bekerja di PD Paljaya dan RDP. Saya tidak mau di Jakarta ini konsepnya parsial-parsial yang membuat waktu dan uang habis. Ini kita akan kelola kembali, akan menghasilkan profit dan benefit. Demikian Pak, terima kasih. Jika ada hal-hal yang kurang mohon saya dimaafkan. Baik, terima kasih Pak Yunifel yang telah memaparkan proposalnya terkait dengan usulan untuk memanfaatkan sampah menjadi energi. Limbah domestik Pak. Limbah domestik khususnya sampah dalam pengertian limbah domestik khususnya untuk diolah menjadi listrik dan ada menghasilkan air bersih lagi. Ya. Barangkali dari paparan yang tadi telah disampaikan oleh Pak Yunifel ada yang ingin kita dalami, ada yang perlu kita dalami. Saya persilahkan kepada hadirin yang ingin memberikan atau ingin mendalami apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Yunifel. Tapi sebelumnya mungkin barangkali ada absennya mana absen? Dari Biro PKLH dulu coba, silakan. Bu Retno ya, silakan Bu Retno. Udah Pak, udah. Zona masih banyak kendala ya Pak Juniper. Iya. Belum ada kemajuan yang signifikan. Mungkin karena terbentur biaya juga ya. Sebenarnya kalau yang zona 1 dan zona 6 kan dari JK Pak. Itu ada masalah juga di lahan ya Pak Juniper ya. Lahannya masih belum fix Pak. Ya, Pak. Ada lagi? Bu Retno? Itu aja ya. Ada terkait dengan paparan tadi, ada yang pengen ditanyakan lebih detail barangkali? Ya, saya hanya membilang Pak, benar yang dibilang Ibu Retno. Duit aja ada, susah membangun. Satu, problem ke depan ketika itu jadi nanti kalau dia tidak terpadu, maka sampah yang ada di sana pasti dikirim ke tempat lain. Dan itu bukan menghasilkan listrik, hanya kualitas baku mutu.
Iya, saya juga bingung ya kenapa Indonesia belum jadi ingin mengolah sampah menjadi sampah dan limbah menjadi listrik. Padahal dulu kalau nggak salah pernah juga mau dibangun di perbatasan zamannya Pak Sutioso ya, yang di Depok itu kan, Depok ya. Ya Depok kan dulu pernah ada yang mau dibangun itu, tapi akhirnya ditutup karena ada keberatan dari lingkungan situ ya, warga situ. Tapi sejak saat itu juga kayaknya nggak jadi lagi nih proyek beginian. Apanya itu tadi? Zona 15 zona aja Susah kayak paham alot. Iya, putusannya. kebanyakan rapat malah ya. Iya, Iya. itu benar Pak Riyadi, itu dia. Kebanyakan Saya mau rapat nyampaikan itu. Tiap minggu ya Pak. Iya, kenapa nggak bisa diputusin? Maunya PKL nih yang mau panggil aja orang itu. Iya, padahal ada yang mau membiayain, ada ya yang dari ini. Ada, contoh ada udah ada disposisi Pak Gubernur Pak, bukan kata saya. Mereka tuh hanya nyampaikan Pak kami dapat disposisi kata DPR ini begini. Saya bilang ya dibantu lah, tunggu kami rapatin katanya. Maksud saya itu dipanggil aja yang punya duit itu kita tes dia. Lu bener nggak bangun? Disposisinya nggak kesini, kalau di sebelah sini sih tidak lanjut. Ke PDPal ada satu, Bapak bisa tanya. Dia kepala itu kan lain ini. Pembina bisa panggil kan. Bisa lihat di sini disposisinya Boleh. kayak apa coba nanti. Di WA ya. Wah, saya WA. Ada kan WA saya kan? Ada ya. Oke, silakan Pak Joni. Berikut lagi. Oh iya Pak Joni dulu ya. Nanti Pak Firman nanti ya. Oke Pak Terima Joni. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya hal ini udah beberapa kali kami bahas di sini juga